Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya mewakili kelompok 1 dan pada hari ini kami akan mempresentasikan sebuah materi yaitu bab 4 mengenai Customer and Consumer Behavior. Namun sebelum saya memulai presentasi, izinkanlah saya untuk memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 1. Yaitu ada saya sendiri, Rahma Melinda Putri, absen 13 sebagai penyaji pertama. Yang kedua itu adalah Nilo Putri Bunga Fia hari ini, absen 12 sebagai penyaji kedua. Yang ketiga ada Niwayan Ali Widya Siti, absen 11 sebagai penyaji ketiga. Yang keempat ada Cok Istri Agung Kumara Surya, absen 26 sebagai penyaji keempat. Dan yang terakhir ada Dewa Ayu Puspita Dewi, absen 24 sebagai penyaji kelima. Baik, langsung saja saya mulai materinya, yaitu yang pertama, Channel of Distribution. Jadi, channel of distribution atau sesuai dalam bahasa Indonesianya yaitu saluran distribusi merupakan suatu rute yang dilalui oleh produk dari pemasok hingga sampai ke tangan konsumen. Untuk lebih jelasnya lagi, saya akan menjelaskan melalui bagan yang teman-teman bisa lihat melalui slide PPT. Jadi seperti yang teman-teman bisa lihat, pada bagian yang paling atas itu adalah supplier atau pemasok. Supplier ini bisa berupa manufaktur atau organisasi yang memiliki kemampuan untuk menawarkan produk. Baik, untuk garis vertikal yang paling kanan itu merupakan suatu rute di mana produk dari supplier atau pemasok itu langsung sampai ke tangan konsumen. Nah, salah satu contoh pemasaran yang dilakukan dengan rute ini adalah pemasaran melalui door to door atau pemasaran yang dilakukan oleh pemasok dari rumah ke rumah. Kemudian untuk garis vertikal sebelahnya yaitu suatu rute di mana produk dari pemasok itu kemudian didistribusikan ke retailer atau toko-toko pengecer, kemudian beralih tangan ke customer dan akhirnya sampai kepada konsumen. Untuk contoh dari retailer itu adalah warung, minimarket dan lain sebagainya. Dan untuk mengetahui perbedaan dari customer dengan consumer itu akan saya jelaskan di materi selanjutnya. Lanjut, untuk garis vertikal yang ketiga yaitu adalah suatu rute di mana produk dari pemasok kemudian didistribusikan ke wholesaler dan kemudian didistribusikan lagi ke retailer, kemudian beralih tangan ke customer dan akhirnya sampai kepada konsumen. Wholesaler ini maksudnya adalah toko-toko grosir yang menyediakan berbagai macam produk dari berbagai macam merek. Kemudian untuk rute yang terakhir yaitu adalah rute di mana produk dari pemasok kemudian didistribusikan ke agent atau agen, kemudian didistribusikan lagi ke wholesaler, kemudian didistribusikan lagi ke retailer, kemudian sampai ke tangan customer dan akhirnya dikonsumsi oleh konsumer. Untuk perbedaan dari agen dengan wholesaler atau toko-toko grosir adalah biasanya agen itu hanya menyediakan satu merek atau satu brand produk saja. Sedangkan wholesaler itu dia menyediakan berbagai macam produk. Maksud saya berbagai macam merek atau brand. Itu untuk channel of distribution. Kemudian lanjut lagi untuk materi yang kedua yaitu adalah customer. Customer atau dalam bahasa Indonesianya kita bisa sebut sebagai pelanggan atau langganan. Menurut Wikipedia, pelanggan atau langganan itu merujuk kepada individu atau rumah tangga dan perusahaan yang membeli barang atau jasa yang dihasilkan dalam ekonomi. Kemudian ada dua jenis customer. Yang pertama itu adalah customer di mana mereka membeli suatu produk dan kemudian untuk dijual kembali. Contohnya itu adalah wholesaler atau toko-toko grosir dan retailer atau toko pengecer. Dan untuk jenis yang kedua itu adalah customer di mana mereka membeli suatu produk atas nama orang lain. Contohnya itu adalah seorang ibu yang membelikan permen atau jajan untuk anaknya. Jadi si ibu ini adalah seorang customer. Dan biasanya customer itu tidak memiliki ketertarikan khusus kepada suatu produk. Mereka hanya tertarik pada keuntungan yang akan diperolehnya. Nah, keuntungan ini itu dapat berupa uang atau juga dapat berupa perasaan senang dan bangga karena bisa membeli suatu produk.
Baik, untuk materi yang terakhir yang akan saya bawakan itu adalah consumer. Consumer atau dalam bahasa Indonesianya adalah konsumen, adalah mereka yang memakai nilai yang ada di suatu produk yang ditawarkan. Nah, untuk mengetahui perbedaan dari customer dengan consumer, yaitu simpelnya itu adalah jika customer itu mereka hanya melakukan pembelian kepada suatu produk, tetapi mereka tidak menggunakannya atau mengkonsumsinya. Sedangkan consumer itu adalah seseorang yang memakai atau mengkonsumsi suatu produk. Nah, si konsumer ini mereka bisa saja membeli kemudian mereka mengkonsumsinya langsung, atau bisa juga mereka hanya sebagai pengguna atau pemakainya saja. Contohnya itu yang seperti yang tadi, seorang ibu memberikan permen kepada anaknya. Jadi anaknya itu berperan sebagai konsumer karena dialah yang mengkonsumsi permen tersebut, tapi bukan dia yang membelinya, seperti itu. Dan untuk lebih jelas perbedaan yang lebih jelas lagi, saya akan memberikan contoh realnya. Misalnya saja seorang suami yang memberikan perhiasan kepada istrinya. Jadi si suami ini adalah customernya, sedangkan si istri yang memakai perhiasan ini adalah konsumennya, seperti itu. Atau bisa juga contoh lain dari konsumer yang membeli suatu produk kemudian langsung mengkonsumsinya atau memakainya, itu adalah contohnya seorang laki-laki yang membeli sebuah laptop untuk dirinya sendiri. Berarti dia adalah seorang konsumer. Atau bisa juga contoh yang lain itu adalah seorang perempuan yang membeli nasi goreng untuk makan malamnya. Berarti perempuan tersebut itu adalah konsumer. Baik, saya kira sekian materi yang saya bawakan. Untuk materi yang selanjutnya akan dibawakan oleh penyaji kedua. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai pengertian decision making unit dan perbedaan antara consumer decision making unit dan industrial decision making unit. Pengertian decision making unit atau biasa kita singkat dengan DMU merupakan sebuah keputusan di mana sekelompok orang atau tim yang bermusyawarah berunding untuk melakukan proses pengambilan keputusan untuk membeli barang atau produk dan jasa di dalam sebuah organisasi. Nah, consumer decision making unit ini memiliki 6 elemen. Yang pertama itu ada starter, di mana starter ini merupakan titik awalan dari sebuah pengambilan keputusan. Nah, contohnya ada seorang teman yang bercerita mengenai HP barunya. Nah, di sana kita berkeinginan untuk membeli HP seperti yang diceritakan oleh teman kita. Nah, kita harus mengambil keputusan untuk membeli HP tersebut, mengambil HP kita yang lama dan membeli HP yang baru. Yang kedua ada purchaser, di mana purchaser ini adalah si pembeli. Nah, si pembeli ini hanya sebagai pembeli dan dia tidak bisa mengambil keputusan. Contohnya, ada sebuah keluarga, ada seorang ibu yang bernama Ibu Budi dan anak yang bernama Budi, di mana mereka sama-sama menyukai sosis so nice rasa ayam. Nah, jika ia ingin mengkonsumsi, dia harus membeli terlebih dahulu sosis tersebut. Nah, si Ibu Budi ini berperan sebagai pengambilan keputusan, ya, di mana kita harus membeli sosis ini. Dan si Budi lah yang disuruh membeli, di mana si Budi sebagai pembeli. Nah, Budi berangkat ke toko yang menjual sosis sonas rasa ayam. Nah, sesampainya di toko ternyata pedagang itu menjual sosis sonas berbagai macam rasa. Ada kambing, ada babi, ada sapi, dan sosis yang lainnya dengan rasa ayam, babi, kambing, dan sapi. Dan di sana Budi mulai kebingungan karena sosis sonas rasa ayam tidak ada. Budi berpikir bahwa lebih penting merek atau rasa. Nah, di sana Budi tidak bisa mengambil keputusan langsung, dan si penjual pun tidak bisa untuk membantu Budi untuk mengambil keputusan. Nah, ada 3 cara yang bisa dilakukan oleh Budi. Yang pertama, Budi balik pulang menanyakan ibunya untuk membeli sosis apa. Yang kedua, Budi tetap membeli sosis dengan merek sosis sonas dengan rasa yang berbeda. Dan yang ketiga, Budi bisa membeli sosis merek lain dengan rasa ayam. Nah, yang ketiga itu ada advisor. Advisor ini yaitu nasihat atau pengalaman yang kita dapatkan dari diri sendiri, dari orang lain, dari artikel, dari pengalaman sendiri, dari majalah, dan di mana nasihat atau pengalaman ini sedikit banyaknya itu kita perlukan tergantung dari kepastian kita untuk mengambil keputusan. Dan
Selanjutnya decider, di mana decider ini sebagai penjual, di mana penjual ini tidak bisa ikut campur untuk pengambilan keputusan seperti saya sudah bilang tadi, tapi si penjual ini bisa membujuk si pembeli untuk membeli barangnya, tetapi tidak akan ada proses jual beli barang tersebut karena si penjual tidak langsung berhadapan dengan si pengambil keputusan. Karena si penjual berhadapan dengan si pembeli tidak bisa mengambil keputusan langsung karena hanya dia sebagai pembeli. Oke, selanjutnya end user. End user ini yaitu consumer, di mana consumer ini si pemakai paling akhir. Misalkan kita ingin membeli HP baru, kita harus membujuk orang tua kita supaya dibelikan HP baru, dan kita yang sebagai consumer untuk pemakai HP itu, si pemakai akhir. Oke, yang terakhir ada finance. Finance merupakan sebuah pembelian di mana pembelian itu mau tidak mau akan terjadi, itu harus terjadi. Tapi kalau tidak ada uang, pembelian tidak akan bisa dilakukan secara cicilan atau kredit. Dan lanjut, saya akan lanjut menjelaskan mengenai Industrial Decision Making Unit. Industrial Decision Making Unit ini memiliki 7 elemen. Yang pertama ada buyer. Buyer ini membeli, di mana pembeli yang diarahkan yaitu pembeli profesional dan dihadapkan dengan sales personal yang profesional. Jadi, sales person yang profesional, di mana kita dihadapkan dengan seorang pembeli yang profesional dan yang penjual profesional agar proses jual beli barang itu terjadi. Terus yang kedua ada approvers. Approvers ini yaitu para ahli, di mana para ahli melihat perbandingan di daftar produknya dia, di mana daftar produknya ini diserahkan kepada para ahli, dan para ahli memberitahukan kepada si yang akan disuruh membeli, kepada si pembeli profesional ini untuk membeli produk-produk yang harus dibeli. Dan si pembeli yang tadi ini tidak mesti dia tahu tidak mesti tahu bagaimana keadaan barang tersebut, karena yang sudah memutuskan adalah para ahli ini. Nah, yang ketiga ada decider. Decider ini di mana manajer yang akan mengambil keputusan yang sudah dibuat oleh para ahli tadi, yang sudah direkomendasi. Nah, jadi si manajer ini melihat dari rekomendasi para ahli, dari masukan-masukan yang lainnya untuk mengambil keputusan bahwa membeli barang apa saja. Terus yang keempat ada gatekeeper. Gatekeeper ini di mana sebuah perusahaan itu pasti memiliki resepsionis, memiliki sekretaris. Nah, di sales person ini harus melewati resepsionis dan sekretaris ini agar bisa menuju manajer untuk proses jual beli barang. Terus influencer, di mana influencer ini keputusan pembelian atau disebabkan atau dipengaruhi oleh beberapa nasihat, beberapa pengalaman. Nah, nasihat dan pengalaman ini sedikit banyaknya yang sudah seperti saya bilang tadi di consumer DMU itu tergantung dari kepastian yang si pengambil keputusan. Terus yang keenam ada end user. End user merupakan yang sudah saya jelaskan tadi di consumer DMU juga, itu pemakai akhir sebagai consumer. Maksud saya consumer pemakai akhir. Terus starter. Starter itu merupakan titik awalan di mana kita bisa mengambil keputusan untuk membeli barang. Nah, jadi dapat saya simpulkan di sini bahwa perbedaan antara consumer DMU dengan industrial DMU, yaitu consumer DMU membeli barang dengan jumlah sedikit dan resiko yang ditanggung juga sedikit. Sedangkan industrial DMU yaitu membeli barang dengan jumlah banyak dan resiko yang ditanggung juga dalam jumlah yang besar. Sekian presentasi dari saya. Presentasi berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, itu penyanyi ketiga. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Niwayan Aridiastiti. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai decision making process beserta tahapan-tahapannya. Jadi, decision making process atau bisa kita sebut juga dengan proses pembuatan keputusan adalah suatu proses pemikiran dalam pemilihan dari beberapa alternatif atau kemungkinan
yang paling sesuai dengan nilai atau solusi mengenai tujuan individu untuk dapat menghasilkan hasil atau solusi mengenai prediksi ke depan. Nah, jadi di dalam decision making proses ini ada beberapa tahap yang perlu kita ketahui. Tahap yang pertama adalah investigate the situation atau menyelidiki situasi yang ada. Jadi, proses pemecahan suatu masalah dimulai apabila masalah tersebut sudah ditentukan. Nah, selanjutnya, maka kita bisa mengetahui tindakan apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Jadi, suatu penyelidikan yang teliti perlu memerhatikan 3 aspek yang ada. Yang pertama adalah aspek penentuan masalah. Yang kedua, aspek pengenalan dan tujuan. Dan yang ketiga adalah aspek penentuan diagnosis. Nah, itu merupakan tahap yang pertama. Tahap yang kedua adalah develop alternatif atau mengembangkan alternatif yang ada. Sebelum mengambil keputusan, seorang manajer haruslah mengembangkan berbagai macam alternatif. Karena pemecahan suatu masalah memerlukan penemuan sebagai alternatif yang imajinatif dan kreatif. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan pada tahap yang ketiga, yakni tahap evaluate alternatif atau mengevaluasi alternatif yang ada sampai dengan memilih alternatif yang terbaik. Jadi, setelah mengembangkan seperangkat alternatif, seorang manajer juga harus mengevaluasi keaktifan dari alternatif yang sudah ditentukan. Keefektifan ini juga dapat diukur dengan 2 kriteria. Yang pertama adalah seberapa realistiskah alternatif ini untuk dipandang dari segi sumber daya organisasi yang dimiliki suatu perusahaan. Yang kedua adalah seberapa baikkah alternatif itu dapat diukur untuk membantu pemecahan masalah. Nah, setelah itu ada tahap yang terakhir, yakni implement decision atau melaksanakan keputusan. Jadi, setelah begitu salah satu alternatif yang dipilih oleh seorang manajer, maka ia juga harus membuat rencana untuk mengatasi berbagai kebutuhan pada waktu melaksanakan alternatif tersebut guna bisa membuat suatu keputusan. Nah, sekian materi dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian behavior dan bagian-bagiannya. Behavior, seperti yang orang bilang, behavior yang berarti perilaku. Jadi istilah behavior ini menjelaskan bahwa apa yang akan dilakukan oleh seseorang dan di mana dia akan menempatkan dirinya seperti itu. Dan pemasar juga harus paham mengenai perilaku seseorang, karena orang-orang itu berperilaku sedemikian rupa. Jadi kita itu merespon dengan apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Misalnya contoh, saya akan planning pergi ke mall dan akan nongkrong di Starbucks seperti itu. Tapi setelah sampainya di mall, tiba-tiba saya berubah pikiran. Saya tiba-tiba mampirnya ke Jeko, tapi tidak jadi ke Starbucks. Mengapa demikian? Hal-hal seperti itu dapat merubah perilaku atau behavior dari seorang customer. Jadi mungkin faktor-faktornya itu seperti situasi dan kondisinya. Mungkin Starbucks itu sedang ramai, jadi saya tidak ingin mampir ke Starbucks dan memutuskan untuk pindah ke Jeko. Yang kedua, mungkin sedang ada promo, sale, dan lain-lain di Jeko. Misalnya saya beli minuman gratis donat, dan beda seperti di Starbucks, kita beli minuman belum tentu kita dapat gratis donat, seperti itu. Dan yang ketiga itu tentu rekomendasi dari teman. Misalnya teman saya bilang, Jeko juga nggak kalah murah, Jeko juga nggak kalah enak dari Starbucks, seperti itu. Dan porsinya juga jauh melebihi Starbucks dan banyak gratisannya juga kalau di Jeko, seperti itu. Dan selanjutnya itu ada motivation. Motivation itu merupakan sesuatu yang di dalamnya dapat mendorong seseorang untuk melakukan suatu tindakan, seperti itu. Jadi contohnya itu saya punya jaket jeans yang saya pakai ini. Mungkin sekarang lagi zamannya itu jaket hoodie. Nah, karena jaket saya ini sudah lama dan melihat teman-teman saya atau di lingkungan sosial saya menggunakan jaket hoodie yang sedang tren saat ini, mungkin saya berpikiran untuk termotivasi gitu untuk membeli jaket hoodie yang baru gitu, untuk menggantikan jaket saya yang sudah lama ini, seperti itu. Jadi untuk selanjutnya itu ada individual behavior. Nah, individual behavior ini segala perilaku yang
dipengaruhi oleh suatu keadaan. Misalnya ini dibagi menjadi 2 faktor, ada kebutuhan dan ada keinginan. Nah, kebutuhan dan keinginan itu berbeda. Jadi kita harus membedakan, kita harus bisa memprioritaskan salah satu dari kebutuhan dan keinginan ini. Jadi kebutuhan, misalnya saya butuh laptop, tapi di sisi lain saya ingin mengganti handphone saya. Nah, kalau saya disuruh memilih, tentu saya akan mengutamakan dan memprioritaskan kebutuhan saya dengan membeli laptop. Karena menurut saya alasannya itu laptop itu merupakan sebuah aset. Jadi laptop itu multifungsi, sangat powerful, bisa untuk digunakan membuat tugas, digunakan untuk belajar, bermain game, dan bisa jadi itu digunakan untuk setelah saya lulus nanti, bahkan sampai saya bekerja, seperti itu. Kalau handphone belum tentu bisa menyaingi dan sepowerful laptop, seperti itu. Dan selanjutnya itu ada insentif. Nah, insentif di sini pemasar itu memakai insentif ketika akan memberikan benefit. Jadi insentif yang terbaik adalah insentif yang berhubungan dengan memotivasi seseorang, seperti itu. Baik, sekian pemaparan dari materi saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Dewi Dewi. Saya sebagai penyaji kelima. Jadi di sini saya akan memaparkan materi tentang pengertian produk yang user benefit terlebih dahulu. Pengertian produk adalah barang atau jasa yang dijual belikan. User benefit selalu dihubungkan dengan segala sesuatu, tetapi pentingnya masing-masing benefit bervariasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu. Oleh karenanya, pemasar mengidentifikasi kebutuhan kemudian mendesain produk memuaskan kebutuhan tersebut. Dan yang kedua itu ada pengertian market knowledge, segmentation, from segmentation, targeting, dan positioning serta manfaat untuk perusahaan. Yang pertama itu market knowledge adalah seorang pemasar haruslah tahu banyak tentang customer dan konsumernya. Ada 5 yang harus Anda ketahui. Yang pertama yaitu siapa yang memiliki kebutuhan yang dipuaskan. Yang kedua yaitu mengapa orang-orang membeli suatu produk. Yang ketiga, kapan seorang membeli satu produk. Yang keempat, di mana seorang harus membelinya. Dan yang terakhir itu bagaimana seorang melakukan pembelian. Jadi, konsumernya harus melakukan bagaimana membuat tugas menjadi mudah untuk pembeli dalam membeli apa yang diinginkan atau ditawarkan. Ada 5 yang harus Anda ketahui, yaitu produk yang tepat, yang kedua itu tempat yang tepat, yang ketiga itu harga yang tepat, yang keempat itu waktu yang tepat, dan yang terakhir dengan pemesanan yang tepat. Yang kedua yaitu segmentation, adalah membagi pasar menjadi kelompok consumer yang memiliki kebutuhan yang sama. Berikut adalah kriteria segmen pasar. Yang pertama itu measurable, yang kedua itu substansial, yang ketiga itu accessible, yang keempat itu actionable. Yang keempat yaitu ada form of segmentation terdiri dari geographic, demographic, social grade, targeting, dan positioning. Yang pertama itu ada geographic. Dengan segmentasi ini kita membagi pasar di mana orang-orang tinggal atau bekerja. Demografik adalah faktor personal mewarnai segmentasi ini. Faktor yang dipakai adalah umur, jenis kelamin, agama, dan lain-lain. Social grade atau kadang disebut dengan klasifikasi sosial. Bentuk segmentasi ini memungkinkan untuk membagi jumlah produk atas dasar peran yang ditawarkan dalam kehidupan ini. Yang keempat itu ada targeting, memilih salah satu atau lebih segmen pasar yang akan dimasuki. Jika segmen telah diidentifikasi, selanjutnya bisa disortir dan ditetapkan sesuai urutan prioritasnya. Yang kelima itu ada positioning, adalah menciptakan konsep dalam benak anggota target audience yang sudah diidentifikasi. Positioning akan terjadi bila seseorang memiliki gambaran mental yang jelas tentang produk ataupun nama produk tersebut. Sekian dari pemaparan saya. Terima kasih. Oke, jadi saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang telah kami presentasikan. Perilaku konsumen adalah proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. Perilaku konsumen merupakan hal-hal yang mendasari konsumen untuk membuat keputusan pembelian. Untuk barang berharga jual rendah atau low involvement,
proses pengambilan keputusan dilakukan dengan mudah. Sedangkan untuk barang berharga jual tinggi atau high involvement, proses pengambilan keputusan dilakukan dengan pertimbangan yang matang. Perilaku konsumen sendiri dapat didefinisikan sebagai interaksi dinamis dari pengaruh dan keadaan, perilaku, serta lingkungan di mana manusia melakukan pertukaran aspek hidupnya. Dalam kata lain, perilaku konsumen mengikutkan pikiran dan perasaan yang dialami manusia dan aksi yang dilakukan saat proses konsumsi. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1. Saya mewakili teman-teman dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan, dan kami juga memohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan kata. Dan presentasi ini saya tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.